Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran online kita kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan skill ke-20 dan skill ke-21, baiknya teman-teman menyimak video ini. Saya sarankan ketika kita melakukan perkuliahan online kita sesuai jadwal, atau mungkin ketika sore hari, atau mungkin besok pagi ya, kalau memang tidak bisa menyimak video ini hari ini gitu. Saran saya sih jangan malam hari ya, supaya mungkin bawaannya tidak mengantuk begitu ya. Baik, apabila clear bisa langsung saya mulai. Untuk mata kuliah Advanced English Structure pada pertemuan ke-5 saya rasa ya, pertemuan ke-5 kali ini kita akan membahas skill ke-20 dan skill ke-21. Pertama kita akan masuk ke dalam skill ke-20. Skill ke-20 adalah tentang subject verb agreement, yang mana dalam hal ini akan fokus pada penyesuaian verb sesuai dengan prepositional phrasesnya. Jadi lebih kepada penyesuaian verb yang akan kita lihat di sini. Dalam skill ke-20 ini teman-teman bisa melihat di gambar yang saya berikan ini ada subjek dan verb yang mana di tengahnya diselingi oleh prepositional phrase atau frase preposition. Frase preposition. Frase preposition ini letaknya adalah di tengah subjek dan verb. Nah, bagaimana kita menyesuaikan verb nanti di sini apabila ada prepositional phrase-nya? Nah, dalam hal ini teman-teman mohon perhatikan contoh yang saya berikan. The key to the doors are in the drawer, dan the keys to the door is in the drawer. Jadi tanda bintang yang ada pada are ya dan pada is ini maksudnya adalah salah. Jawaban ini adalah salah, begitu. Kenapa salah? Pertama, perhatikan subjeknya ya. Kalau pada skill ke-20 ini kita ingin menyesuaikan verb, tapi bagaimana cara kita menyesuaikan verbnya? Maka di sini sudah di-highlight sedikit. Be sure that the verb agrees with the subject. Pastikan bahwa verbnya mengikuti subjeknya, bukan mengikuti prepositional phrase-nya. Oke? Mengikuti subjeknya, bukan mengikuti prepositional phrase, mengikuti subjeknya. Subjeknya yang mana? Subjeknya adalah yang awal ini, the key dan the keys, begitu ya. Karena subjek di kalimat pertama adalah the key, begitu, yang mana dalam hal ini adalah merupakan sebuah singular atau sebuah kata benda yang hanya terdiri dari satu benda saja, satu benda. Maka yang cocok untuk verbnya yang dalam hal ini di sini ditulis dengan are ya. Verb yang cocok untuk the key ya sudah pasti verb is, begitu ya. Verb is. Yang cocok di sini adalah verb is. Jadi jangan mengikuti verbnya sesuai prepositional phrase-nya, gitu ya. Jadi contoh misal yang ada di nomor 1 ini, the key to the doors are in the drawer. Kenapa di sini ditulis are? Karena are ini tadinya mengikuti doors. Karena di sampingnya doors itu ada s-nya. Doors ini kan plural ya. Doors ini adalah plural. Sehingga mungkin banyak yang salah gitu, karena di sampingnya doors, di sampingnya verb di sini adalah doors, maka langsung ditulis dengan are. Padahal are ini harusnya menyambung dengan the key atau subjeknya, bukan dengan prepositional phrase-nya. Begitu teman-teman. Jadi, maka kalimat yang betul untuk nomor 1 adalah kalimat yang betul, saya buat perbaikannya di sini. Kalimat yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah the key to the doors is in the drawer. Begitu teman-teman. Jadi jangan perhatikan to the doors-nya.
Jangan perhatikan to the doors-nya. To the doors hanyalah sebuah frase preposisi yang mana dia tidak terlalu berpengaruh dalam menentukan structure dari verb-nya di sini. Yang mana verb-nya adalah is. Begitu ya. Kemudian untuk soal nomor 2, the keys to the door is in the drawer. Jadi kesalahan pada nomor 2 ini adalah karena verbnya, verb is yang dipakai di situ, sebenarnya verb is ini kan hanya untuk singular. Sementara subjeknya di situ adalah the keys, yang dalam hal ini dia plural karena ada s-nya. Ya, the keys maksudnya adalah kunci-kunci, banyak kunci gitu. Jadi karena kita tidak boleh memperhatikan prepositional phrase, maksudnya adalah jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan prepositional phrase dalam hal ini, maka sudah pasti kalimat yang benar adalah the keys to the door, begitu, are in the drawer. Jadi perhatikan baik-baik, are-nya adalah verb-nya. Kemudian verb ini disesuaikan dengan the keys, yang mana dalam hal ini adalah subjeknya. Subjeknya ingat bukan door, bukan door. Subjeknya bukan door. To the door di sini adalah prepositional phrase atau frase preposition. Bagaimana cara teman-teman mengetahui tentang prepositional phrase? Biasanya prepositional phrase ini, saya berikan tanda merah saja mungkin. Biasanya prepositional phrase ini dimulai dengan kata to begini, ya. Atau mungkin kata lain yang berhubungan dengan preposition. Preposition itu ada banyak teman-teman. Saran saya teman-teman bisa secara mandiri mencari begitu apa aja sih contoh dari preposition. Biasanya preposition yang umum dipakai mungkin adalah yang bisa saya berikan contohnya. Saya berikan di sini mungkin. Oke. Preposition contohnya adalah to, kemudian on, kemudian of gitu ya. Bukan off. Dalam hal ini jangan pakai off. Jangan pakai off. Jadi ada to, ada on gitu ya. Kemudian ada in juga, itu merupakan preposition. Ya, salah satu tanda preposition. Ingat, intinya sih prepositional phrase itu selalu dimulai dengan sebuah kata yang memang merupakan kelompok preposition, seperti kalimat pertama gitu kan dimulai dengan to the doors begitu. Kemudian kalimat kedua dimulai dengan to juga, to the door gitu. Jadi kalau teman-teman udah melihat to atau on atau in di situ, maka itu udah pasti merupakan sebuah prepositional phrase. Dan ingat, prepositional phrase ini terletak di tengah-tengah antara subjek dan verbnya. Oke, semoga bisa dipahami dari penjelasan ini. Kalau misalnya kurang paham, mungkin teman-teman bisa merewind atau mengulang kembali pada penjelasan saya yang mungkin tadi masih kurang jelas, begitu ya. Memanfaatkan video ini untuk diulang-ulang aja. Selanjutnya, kita kerjakan latihan di sini. Exercise tentang penyesuaian verb sesuai dengan prepositional phrases. Saya salah tulis di situ. Jadi di sini teman-teman lihat ya, ada beberapa kalimat yang mungkin teman-teman seperti biasa harus mengidentifikasi beberapa hal dan menentukan apakah kalimat ini benar atau tidak. Ingat, yang perlu diperhatikan dalam exercise ini adalah pertama, lingkari, oke? Circle the prepositional phrases. Lingkari frase prepositionnya. Ingat, dalam menentukan prepositional phrase, teman-teman hanya perlu memperhatikan kata preposition yang ada di kalimat itu. Contoh di nomor 1, sudah ada on di situ kan ya, maka kalau udah ada tanda-tandanya seperti itu, otomatis satu rangkaian kalimatnya itu adalah sebuah frase preposisi.
atau frase prepositional. Dalam hal ini on the sheer face itu adalah prepositional phrase-nya. Kemudian ditambah lagi dengan of the mountain. Of the mountain. Begitu. On the sheer face of the mountain. Saran saya sih sebenarnya ini langsung dilingkari aja jadi satu gitu ya. Ini sebenarnya langsung dilingkari jadi satu. Tidak perlu dipisah. Karena yang menentukan di sini adalah on-nya, bukan off-nya. Oke? Jadi itu untuk nomor 1. Kemudian subjeknya udah pasti the climbers, kemudian verbnya adalah need. Apakah the climbers dan need sudah cocok begitu? The climbers kan dalam hal ini the climbers untuk nomor 1 subjeknya adalah plural. Sehingga sudah cocok verbnya memakai verb biasa. Need di situ. Oke, bukan needs yang pakai s, tetapi need biasa. Need biasa. Karena verbnya merupakan verb yang dipakai untuk subjek plural. Gitu ya. Kemudian nomor 2 di situ saya terangkan lagi untuk teman-teman. Jadi untuk nomor 2, the interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Jadi dalam hal ini udah pasti kita bisa melihat di situ ya kalau prepositional phrase-nya diawali dengan by. Jadi ketika teman-teman lihat sebuah kata preposisi langsung ada di situ, maka langsung saja lingkari prepositional phrase yang mengikutinya. Jadi by 3 police officers itu udah satu rangkaian frase preposisi. Oke. Kemudian kenapa ini incorrect? Karena di sini subjeknya adalah the interrogation. The interrogation ini merupakan subjek singular atau subjek yang terdiri dari satu benda saja. Sehingga verb yang cocok digunakan adalah bukan have lasted, tetapi has lasted. Oke teman-teman, nah nanti akan saya coba untuk memberikan latihan ini satu persatu kepada siapa saja yang hadir di kelas ya. Siapa saja yang hadir di kelas. Nanti kita bagi antara nomor 3 sampai nomor 10-nya. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke skill 21. Masih tentang subject verb agreement, tapi ini adalah penyesuaian kata kerja setelah expressions of quantity. Setelah expressions of quantity. Maksudnya adalah setelah kalimat yang menyatakan jumlah. Oke? Atau kata-kata yang menerangkan tentang jumlah. Teman-teman lihat contoh pada gambar ini, rumusnya adalah jadi pemakaian expressions of quantity itu biasanya selalu dimulai dengan 4 kata ini. Jadi all, most, some, dan half adalah kata-kata yang digunakan untuk mengekspresikan jumlah sesuatu gitu. Jumlah sesuatu. Ini sudah diurutkan ya, mulai dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. All artinya adalah semuanya. Jadi misalnya saya ada apel, mungkin ada 10 apples begitu. Misal kalau saya punya 10 apples, ada 10 apel, maka kalau saya bilang all of the apples, ingat ada of-nya, all of the apples, maka udah pasti itu 10 dari apel tersebut. Kemudian most of the apples itu maksudnya adalah sebagian besar. Sebagian besar berarti lebih dari 5 apel gitu ya jumlahnya. Most of the apples maksudnya adalah ya sebagian besar apel. Kemudian some apples itu ya beberapa apple saja, beberapa. Some artinya adalah beberapa. Kemudian half artinya adalah setengah. Oke, jadi diurutkan dari atas semua, sebagian besar, beberapa gitu ya. All adalah semua, most adalah sebagian besar, some adalah beberapa, dan half adalah setengah. Kemudian biasanya untuk dalam
subject verb agreement skill 21 ini, kata-kata yang berhubungan dengan quantity, 4 kata ini pasti diikuti oleh of. Pasti diikuti oleh of. Of the object. Objeknya apa? Contoh misal tadi saya ambil apples, maka saya bilang misalnya all of the apples, begitu. Nah, kemudian verbnya mengikuti apa di sini? Verbnya harus digandeng dengan objeknya. Kalau di skill 20 tadi digandengnya dengan subjek, ya, subjek yang langsung ada di depan, maka dalam hal ini verbnya digandeng dengan objeknya. Kenapa objek? Karena memang dalam hal ini satu kesatuan all of the object itu adalah subjek. Jadi begini teman-teman, mungkin sedikit membingungkan tadi ya. Jadi gini, misal saya bilang all of the apples. Ini nyambung ya, all of the apples-nya nyambung. Jadi teman-teman, kalau kita hanya fokus kepada apples-nya saja, maka apples ini adalah sebuah objek. Oke, objek yang mana sudah diterangkan di sini di gambar pertama. Tapi kalau teman-teman menggandeng apples dengan semua expressions of quantity-nya dari all maksudnya, all of the apples, maka kalau digandeng semuanya ini menjadi subjek ya. Ini hanya sebagai pemberitahuan saja, tidak akan terlalu berpengaruh ya. Ya intinya itulah perbedaan antara subjek dan objek dalam kalimat ini nanti. Oke? Jadi yang kita akan fokus di sini lebih banyak kepada penentuan objeknya atau penentuan verb dengan memperhatikan objeknya. Dalam hal ini objeknya contoh saya tadi adalah apples-nya saja. Tidak fokus kepada almost, some atau half-nya. Tidak fokus ke situ. Kita fokus kepada objeknya saja. Oke, saya masuk ke penjelasannya. Pertama ada contoh di situ all of the book was interesting. All of the book was interesting. Jadi begini teman-teman, expressions of quantity seperti all, most, some, dan half itu tidak hanya bisa diikuti oleh plural. Tidak hanya bisa diikuti oleh plural, tetapi juga bisa diikuti oleh singular ya. Kemudian uncountable atau countable bisa, semuanya bisa. Tidak harus yang bersifat banyak seperti plural saja. Gitu ya, tidak harus seperti plural saja. Maka dalam hal ini menentukan verbnya yang mana di sini digarisbawahi dengan nomor 2, kita fokus ke objeknya. Kenapa di sini pakai was misalnya pada nomor 1? Kenapa dia pakai was di situ? Karena fokus kepada objeknya yang mana dalam hal ini adalah book, bukan all-nya. Gitu ya, bukan all-nya. Jadi all of the book was interesting. Was-nya mengikuti book-nya karena book merupakan sebuah singular dan was merupakan verb yang cocok untuk singular. Kemudian untuk nomor 2, kenapa were? Karena objeknya adalah books. Dalam hal ini plural, banyak buku, lebih dari 1, gitu ya. Kemudian di sini nomor 3, was juga. Kenapa was? Karena dicocokkan dengan objek yang ada di sebelahnya yaitu information. Dalam hal ini information adalah uncountable noun atau noun yang tidak dapat dihitung. Jadi tidak ada informations begitu ya, tapi information. All of the information was interesting. Begitu ya. All of the book was interesting. Jadi fokusnya lebih kepada objeknya. Ingat objeknya. Syaratnya adalah pokoknya teman-teman lihat harus ada of-nya. Harus ada of-nya. Harus ada of-nya. Kenapa harus ada of-nya? Karena kalau tidak ada of, maka nanti lain lagi ceritanya. Contoh misal saya bilang, all students, gitu. All students are diligent. Kalau misalnya tidak ada of-nya, maka ini benar, kalimat ini benar ya. Kalimat yang saya tuliskan ini tidak salah, dia betul sifatnya. All students are diligent itu betul.
Tapi ini bukan subject verb agreement. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan subject verb agreement. Yang ada hubungannya dengan subject verb agreement hanya apabila expressions of quantity itu disambung oleh of the, seperti contoh dalam soal yang di tengah ini ya, of the book, kemudian of the books, kemudian of the information. Ingat, hanya apabila ada of-nya saja ini berlaku. Oke? Hanya apabila ada of-nya saja yang subject verb agreement ini berlaku. Semoga teman-teman bisa pahami ya. Untuk kenapa misalnya yang tadi saya contohkan ini seperti ini, mungkin nanti kita jelaskan minggu depan di pertemuan tatap muka. Mungkin tolong ingatkan saya gitu ya kalau misalnya saya lupa. Jadi ada perbedaan antara penggunaan all of the something gitu ya, all of the something sama all something, itu ada perbedaannya beberapa ya, ada perbedaannya gitu. Jadi yang kita fokuskan dalam skill ke-21 hanyalah yang all of the something. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke exercise seperti biasa. Ini sama dengan exercise ke-21, oke? Sama dengan exercise ke-21, teman-teman silahkan lingkari objek. Di sini lingkari objeknya saja. Lingkari objek, kemudian indikasikan apakah verbnya udah cocok atau belum untuk dipakai. Apakah udah sesuai atau belum dengan objeknya tersebut, oke? Apakah udah cocok dengan subjeknya tersebut. Nah, dalam hal ini ingat yang saya bilang diikuti oleh of ya, selalu ada of-nya. Of dan of di situ. Oke, kemudian jangan lupa juga digaris bawahi subject once subjects-nya. Dalam hal ini adalah most-nya ya, yang berhubungan dengan all, most, some dan half itu adalah subjeknya. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya ya, yang tadi di sebelah sini. Kalau dia yang paling kiri teman-teman lihat, kalau dia bergabung dengan all, ada all-nya di situ, maka itu adalah subjek. Oke, di latihannya tinggal teman-teman garis bawahi saja. Nah, kemudian saya jelaskan dulu untuk nomor 1 agar teman-teman juga bisa menjelaskan untuk nomor 3, 4, dan seterusnya. Nomor 1, the witnesses saw that most of the fire in the hills was extinguished. Jadi saya langsung garis bawahi subjeknya yang dalam hal ini adalah most, begitu, most. Kemudian objeknya adalah setelah of the-nya, yaitu fire. Jadi verb yang digunakan di situ apakah udah cocok atau belum? Di situ memakai was extinguished. Was extinguished itu cocoknya adalah untuk objek singular. Cocoknya untuk objek singular. Dalam hal ini objeknya adalah fire yang juga merupakan sebuah singular, sehingga kalimat ini adalah benar. Kemudian untuk kalimat kedua, some of the animals from the zoo was released into the animal preserve. Jadi untuk subjeknya langsung bisa saya tahu di situ ada some ya. Kemudian of the diikuti dengan objeknya yaitu animals. Dalam hal ini merupakan plural ya. Untuk nomor 2 merupakan objek plural. Kemudian from the zoo was released. Itu verbnya was released into the animal preserve, di mana dalam hal ini tidak cocok untuk objek plural seperti animals. Yang cocok di situ adalah were released. Nomor 2 yang cocok adalah were released. Nah, nanti insya Allah kita juga akan bagi teman-teman untuk menjawab soal mana aja gitu, sesuai dengan siapa aja yang hadir untuk perkuliahan kali ini. Oke. Selanjutnya latihan terakhir, begitu latihan ketiga dalam hal ini final exercise-nya. Teman-teman perlu untuk menulis untuk skill 20 dan 21. Pertama, yang perlu ditulis adalah 3 kalimat untuk skill ke-20.
3 kalimat untuk skill ke-20. Kalimat yang benar tentunya ya. Kemudian kedua, buatlah satu kalimat berbeda untuk masing-masing expression of quantity. Ada 4, ada almost, some, dan half gitu ya. Buat kalimat berbeda untuk keempat expressions of quantity ini. Jadi untuk nomor 1 di situ ada 3 kalimat ya. 3 kalimat. Kemudian untuk nomor 2 otomatis jumlahnya menjadi ada 4 kalimat. Oke, ada 4 kalimat. Jadi ada 7 kalimat yang akan teman-teman buat in total, secara totalnya. Kalimat-kalimat ini akan saya cek langsung apabila dikerjakan sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Kita kan masuk jam 2 siang seingat saya. 1.50 lah ya, sampai sekitar jam berapa sore? 3 sore, setengah 4 sore. Nah gitu. Jadi kalau dikerjakannya dalam masa perkuliahan itu, maka teman-teman akan langsung bisa saya cek latihannya apabila langsung dikerjakan. Tapi kalau dikumpulkan lebih dari jam perkuliahan, maka akan saya periksa nanti minggu depan. Apakah boleh mengumpulkan lebih dari jam perkuliahan seperti biasa? Boleh, tapi dalam hal ini tetap saya batasi. Menjadi sampai malam ini saja, sampai Jumat malam saja. Tolong ikuti nanti instruksi yang saya berikan melalui WhatsApp ya, gitu. Untuk kelas-kelas Advanced English Structure yang selanjutnya, apabila menonton materi ini, ya silahkan mengikuti instruksi sesuai instruksi yang diberikan oleh dosen pengampunya. Oke, terima kasih banyak. Saya rasa demikian untuk skill 20 dan 21 pada pertemuan online kali ini. Sekian untuk pembelajaran online kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.